Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la salatu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk menyelenggarakan kajian live ini, kajian rutin dengan Ustazah Misdah. Oke, saya Sakinah sebagai moderator di kajian kali ini akan membahas tentang kuatkan tauhid dalam menghadapi COVID-19. Saat ini kan banyak virus itu ya, COVID-19 itu kan ya. Pasti ada pertanyaan kenapa harus dikuatkan tauhidnya. Oke, langsung saja kita langsung sapa ustazahnya. Assalamualaikum Ustazah Misdah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Sakinah. Iya. Langsung saja, waktu dan tempat kami persilahkan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, sebelumnya saya sapa dulu ustazah-ustazah yang lain. Apa kabar? Gimana kabarnya semuanya? Demikian juga para bunda ya yang ada di Wali Santri Ruta Basukun, gimana semua kabarnya yang pagi maupun yang sore? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa dimudahkan Allah dalam beramal soleh di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena hanya Allah lah yang patut untuk dipuji. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah, memuji Allah, karena dengan memuji Allah maka kita akan senantiasa bersyukur dalam menghadapi kehidupan ini. Baik, di sini saya akan membahas tentang tauhid ya. Di sini temanya adalah menguatkan tauhid dalam menghadapi ujian dan pandemi. Tauhid itu sendiri berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya adalah mengesakan, yakni mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid adalah meyakini keesaan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan juga menetapkan nama-nama dan sifat-sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tauhid, maka kita adalah bicara sesuatu yang agung, sesuatu yang amat suci ya. Karena dengan bertauhid menjadikan seseorang akan dimasukkan oleh Allah dalam surganya. Kemudian lawan daripada tauhid itu sendiri adalah syirik. Syirik adalah sesuatu yang dimurkai Allah. Dan dengan melakukan perbuatan syirik itu menjadikan orang itu akan dimasukkan dalam neraka selama-lamanya. Jadi betapa pentingnya kita dalam bertauhid ini. Karena dengan bertauhid ini kita sudah mengesahkan Allah ya, dalam uluhiyahnya, dalam rububiyahnya, dan juga dalam asma wa sifatnya. Karena tauhid sendiri terbagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah kita mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya, dengan meyakini Allah
bahwa Allah sendirilah yang menciptakan segenap makhluk. Allah sendiri, tidak ada yang membantunya. Ketika Allah menciptakan alam ini, maka Allah sendiri yang menciptakannya. Kemudian ketika Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain, begitupun Allah sendiri, tidak ada yang membantunya, karena hanya Dialah yang menciptakan. Sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'. Bahwa Allah lah sang pencipta segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu dengan sendirinya tanpa ada bantuan siapapun. Demikian pula Allah tidak sekedar hanya menciptakan, tapi Allah pula yang memberi rizki, Allah pula yang memeliharanya, Allah pula yang mengembangbiakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 6, Allah juga berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwa tidak ada suatu binatang melata pun yang ada di muka bumi ini kecuali Allah lah yang memberinya rizki. Jadi Allah ketika menciptakan hambanya tidak sekedar menciptakan, Allah pula yang memberinya rizki. Allah sudah menjamin rizkinya. Begitu pula Allah yang mengembangbiakannya, Allah yang memeliharanya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan teratur. Kata-kata Rabb, ya, tadi tauhid rububiyah, kata-kata Rabb itu adalah Rabbul Alamin. Rabb adalah penguasa semesta alam. Kemudian juga arti Rabb itu adalah pemilik. Allah lah sang pemilik. Jadi Allah lah sang pemilik alam ini, Allah lah sang pencipta alam ini, Allah lah sang penguasa alam ini. Sehingga dengan kita meyakini keesaan Allah dalam tauhid rububiyah ini, berarti kita mengakui bahwa Allah lah satu-satunya sang pencipta, satu-satunya sang pemilik, satu-satunya sang penguasa di alam ini. Seperti halnya ketika Allah menciptakan manusia, ya, ketika berada di rahim ibunya 40 hari berupa nutfah, kemudian 40 hari setelahnya berupa alaqah, yaitu segumpal darah, kemudian 40 hari berikutnya berupa mudghah, yaitu segumpal daging. Ketika Allah menciptakan janin itu, maka Allah memberinya rizki melalui tali plasenta yang menghubungkan antara janin itu dengan ibunya. Jadi disitulah Allah memberi rizki kepada janin tersebut, sehingga janin itu bisa berkembang. Allah yang membentuknya sehingga akhirnya bayi itu menjadi manusia yang sempurna. Kemudian ketika orang-orang kafir Quraisy pun ditanya, Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah, siapakah sang pemilik langit 7 dan yang mempunyai arsy yang agung? Sayaquluna lillah, maka mereka berkata, milik Allah. Qul afala tattaqun. Katakanlah, apakah kamu tidak bertakwa? Jadi orang-orang yang kafir sekalipun mengakui bahwa sesungguhnya Allah lah sang pencipta alam ini, Allah lah yang menciptakan seluruh makhluknya. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai manusia adalah menyembah Allah karena Allah lah sang penciptanya. Ketika orang-orang kafir mereka menyembah berhala, padahal berhala itu tidak menciptakannya, tidak menyediakan segala apa yang dibutuhkannya, sedangkan Allah sang pencipta menciptakan alam ini, menciptakan manusia, kemudian memenuhi segala kebutuhan manusia. Ketika kita butuh makanan, maka Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ketika kita butuh misalnya protein hewani, maka Allah
ciptakan hewan-hewan yang dimana hewan ternak itu sebagai salah satu sebagai makanan kita dan juga sebagai hewan tunggangan, semua Allah sediakan. Bahkan ketika kita membutuhkan oksigen, udara, maka Allah sediakan di muka bumi ini. Allah sediakan semua kebutuhan kita selengkap-lengkapnya di alam ini. Maka dialah Allah sang pencipta, dialah Allah yang memberi rizki, dialah Allah yang memenuhi segala kebutuhannya. Makanya orang-orang kafir sendiri mengakui, tapi kenapa mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ayat selanjutnya dikatakan qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Ini katakanlah siapakah yang ada di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Sayaquluna lillah, maka mereka mengatakan Allah. Qul fa anna tusharun, katakanlah kalau demikian maka dari jalan manakah kamu ditipu? Jadi sesungguhnya manusia ini, orang-orang kafir itu tertipu ketika dia menyembah kepada selain Allah, padahal Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang memberinya rizki, Allah lah yang telah memenuhi semua kebutuhannya. Maka hendaklah kita perkuatkan tauhid ini dengan mempelajari ilmu tentang tauhid itu sendiri. Kemudian alam semesta ini seluruhnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti langit, bumi, planet, ya. Semua tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur alam ini sehingga alam ini teratur. Ketika Allah menciptakan planet-planet, bintang, matahari, bulan, semua beredar pada porosnya sehingga teratur. Bayangkan kalau Allah tidak mengaturnya, maka semuanya akan saling bertabrakan satu sama lain. Kulla yaumin huwa fi sya'n, bahwa Allah setiap hari itu sibuk. Sibuk apa? Sibuk mengatur alam ini sehingga alam ini menjadi teratur. Masya Allah ya, itulah tauhid rububiyah. Jadi kita mengakui bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan, Allah lah satu-satunya yang memberi rizki, Allah lah satu-satunya yang memenuhi semua kebutuhan kita. Maka dengannya kita harus mentauhidkannya, mengesakannya dalam penciptaannya tersebut. Di dalam ayat lain Allah juga berfirman, walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha, kepadanya lah berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik secara sukarela maupun terpaksa. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi semuanya tunduk kepada Allah, bahkan malaikat sekalipun ya. Malaikat yang Allah ciptakan mempunyai sayap ya. Seperti contohnya misalnya malaikat Jibril. Itu dalam satu riwayat dikatakan malaikat Jibril ini memiliki 600 sayap. Yang satu sayapnya adalah memenuhi ufuk timur dan barat. Jadi kita bisa bayangkan seperti apa malaikat Jibril ini. Nah, malaikat Jibril yang begitu besar saja memiliki 600 sayap, dia begitu takut kepada Allah, dia begitu tunduk kepada Allah. Apalagi kita manusia, hendaklah kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ibadah karena Allah. Jadi maknanya adalah ma'bud atau yang disembah. Jadi kata la ilaha illallah yang artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah, bahwa tidak ada yang pantas disembah kecuali hanya Allah saja. Jadi ketika kita berdoa, maka kita berdoanya hanya kepada Allah saja. Ketika kita mohon pertolongan, maka kita mohon pertolongannya kepada Allah saja.
Demikian pula ketika kita berkorban, menyembelih hewan kurban, maka sembelihannya kita hanya serahkan, diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika bernazar, maka nazarnya pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid uluhiyah ini adalah kita menyembah hanya kepada Allah saja, tidak mencampur adukan dengan sesembahan-sesembahan yang lain. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 102, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'buduh." Yang demikian itu sifat-sifatnya, maka demikianlah Allah sebagai Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Jadi di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembahnya, fa'buduhu, maka sembahlah Dia. Jadi ketika kita menyembah Allah, maka kita persembahkan semuanya itu hanya untuk Allah saja. Karena Allah tidak mau ada sesembahan-sesembahan lain, atau ada tandingan-tandingan yang lain. Karena itulah hakikat daripada inti dakwah dari para rasul, ya, para nabi dan rasul dalam berdakwahnya adalah mengenalkan tauhid uluhiyah, yakni hanya Allah saja yang patut untuk disembah. Jadi ketika ada orang yang menambah-nambah, misalnya di samping menyembah Allah juga menyembah yang lain, maka itu termasuk perbuatan syirik. Berarti masih belum benar tauhid uluhiyahnya, atau masih percaya kepada hal-hal yang kekuatan-kekuatan lain selain kekuatan Allah, maka itu termasuk perbuatan syirik yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam din ini, dalam agama ini ada tingkatan-tingkatannya, ya. Tingkatannya adalah, pertama adalah Islam, ya, inna dina 'indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Ada sebuah hadis ketika Rasulullah sedang bersama para sahabatnya, ya, ada seseorang yang datang, dia berpakaian putih, kemudian rambutnya sangat hitam, datang lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Akhbirni 'anil Islam, habarkan kepadaku tentang Islam." Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Bahwa sungguhnya Islam itu adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan juga mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan juga pergi haji, in istata'ta ilaihi sabila, apabila mampu jalannya. Itulah Islam. Jadi yang bertanya ini ternyata adalah malaikat Jibril, bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu Islam, atau kita biasa mengenalnya adalah rukun Islam. Kemudian ketika dijawab seperti itu, maka malaikat Jibril tadi mengatakan, "Shadaqta, benar engkau wahai Rasulullah." Maka para sahabat yang ada di sekitar itu heran, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Dan selanjutnya bertanya lagi, "Fa akhbirni 'anil iman," maka habarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah menjawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman adalah beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan juga beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan juga beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Ihsan yaitu menurut bahasa artinya berbuat kebaikan, ya. Kalau menurut sabda Nabi SAW dikatakan
Ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi ihsan ini mengandung kesempurnaan ikhlas kepada Allah dalam perbuatan baik, sehingga dia selalu berusaha untuk dicintai oleh Allah. Jadi orang-orang yang beribadah sudah mencapai tahapan kepada ihsan, dia merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dirinya tidak bisa melihat Allah, tapi seakan-akan kita melihat Allah ketika beribadah kepadanya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 112 Allah juga berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Yakni tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, dia merasa yakin bahwa semua yang dilakukannya kelak nanti akan mendapatkan pertanggungjawaban. Ketika berbuat baik maka akan mendapatkan pahala dan mendapatkan surganya, sehingga mereka tidak pernah bersedih hati. Kemudian ada orang-orang Arab menyangka bahwa dirinya telah beriman. Maka dikatakan qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ketika orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman, maka kata Allah, qul, katakanlah, lam tu'minu, sesungguhnya kalian lam tu'minu, belum beriman, walakin qulu aslamna, akan tapi katakanlah kepada mereka aslamna, bahwa kami telah berserah diri kepada Allah, telah masuk Islam. Jadi tingkatan-tingkatan din manusia itu berbeda-beda. Ada yang masih dalam tahapan baru masuk Islam, dikatakan Islam, aslamna, atau masuk Islam. Jadi masuk beragama Islam, atau dia memang sudah Islam dari sejak lahir, akan tapi belum menjalankan semua perintah Allah, ya. Atau bisa jadi KTP-nya Islam, tapi masih sholatnya masih bolong-bolong, puasanya juga masih kadang puasa, kadang tidak, ya. Jadi masih baru tahapan Islam saja, ya. Dan masih banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran lain. Dan tingkatan yang kedua adalah iman, yakni orang yang sudah beriman, sudah meyakini dalam dirinya bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah, sehingga dia meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu selalu mengawasinya, kemudian ada para malaikat yang mencatat amal perbuatannya, sehingga dia berusaha untuk menjalankan semua perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi larangannya. Kemudian tingkatan yang ketiga tadi adalah ihsan, yakni orang-orang yang telah mencapai tingkatan yang sempurna, ya, karena dia sudah seakan-akan dia melihat Allah, padahal tidak bisa melihat Allah ketika di dunia, ya. Dia merasa yakin bahwa Allah selalu mengawasinya, sehingga dia selalu berusaha ketika beribadah memberikan yang terbaik. Di samping juga menjalankan apa-apa yang fardu, maka dia tambah lagi dengan sunnah-sunnahnya, sehingga menjadi ibadahnya lebih sempurna. Itulah tingkatan-tingkatan iman dalam diri manusia, ya. Kemudian tauhid yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yakni maknanya beriman kepada Allah atas nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 24, lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard
wa huwal azizul hakim. Allah lah yang mempunyai nama-nama yang baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi seluruh makhluk ini bertasbih kepada Allah. Allah memiliki nama-nama yang baik sehingga seluruh makhluk ini bertasbih kepada Allah. Maka hendaknya kita orang-orang yang beriman senantiasa bertasbih kepada Allah. Bertasbih seperti selesai sholat kita bertasbih kepada Allah, mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian ketika zikir pagi pun kita bertasbih kepada Allah, zikir petang pun bertasbih kepada Allah. Dan juga tidak hanya manusia yang bertasbih kepada Allah, malaikat pun bertasbih kepada Allah. Demikian juga tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya bertasbih kepada Allah. Contohnya burung cara bertasbihnya adalah dengan mengepakkan sayapnya ketika terbang. Demikian juga guntur atau guruh ya. Itu adalah tasbihnya seperti itu dengan suaranya yang menggelegar. Itu adalah tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh makhluk ini bertasbih semuanya kepada Allah dengan caranya masing-masing. Karena tadi ya Allah telah menyatakan dalam Al-Qur'an yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, yakni bertasbih kepadanya seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian tentang sifat-sifat Allah ini ada banyak ya. Di antaranya ada as-sama', al-basar, al-qudrah, al-ilmu, al-iradah ya, dan masih banyak yang lainnya. As-sama' yaitu Allah Maha mendengar, al-basar Allah Maha melihat, al-ilmu Allah Maha berilmu, al-qudrah Allah Maha kuasa, al-iradah Allah Maha berkehendak. Di dalam surat Al-Hajj ayat 14 Allah berfirman, innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi Allah di sini berbuat apa saja apa yang dikehendakinya. Allah tidak ada yang mengaturnya. Allah tidak ada yang membuat Dia terpaksa. Jadi Allah berkehendak semaunya karena Dialah Allah sang pencipta alam ini, sang pemilik kita semuanya. Di samping itu ada sifat Allah yang lain, yaitu diantaranya adalah al-ajab, yaitu heran. Sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaba Rabbuna min kunuti ibadihi wa qurba ghayrihi yanzuru ilaikum azilina qanitina fayadhillu yadhaku ya'lamu anna farjakum qaribun. Bahwa sungguhnya Allah merasa heran terhadap keputusasaan hamba-hambanya, padahal telah dekat perubahan, ya ini keadaan kesulitan menjadi kepada kemudahan olehnya. Allah melihat kepadamu yang ada dalam keadaan sempit, susah dan berputus asa. Jadi dalam hadis ini dikatakan bahwa Allah heran kepada hamba-hambanya yang merasa putus asa ketika menghadapi ujian. Misalnya sekarang ya, ketika menghadapi wabah ini, putus asa, kesulitan mencari pekerjaan sehingga merasa putus asa. Lalu karena putus asa, ada sebagian orang yang karena di PHK sehingga akhirnya bunuh diri dan lain sebagainya. Allah ini merasa heran kenapa manusia begitu mudahnya berputus asa, padahal ada pertolongan Allah. Ya, kita ingat di ayat lain dikatakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kita wabah ini pastinya ada solusi, pastinya ada jalan keluar. Tinggal kitanya saja mau mencari solusi tidak, mau mencari jalan keluar tidak menghadapi wabah ini ya. Sehingga orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman itu tidak mudah putus asa karena yakin bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pertolongan, akan memberinya jalan keluar ya. Jadi
hendaklah kita senantiasa bersabar ketika menghadapi ujian ini sehingga kita bisa dengan mudah mencari solusinya. Kemudian sifat yang lain adalah al-farhu, yaitu gembira. Rasulullah SAW bersabda, Allahu asyaddu farha bitaubati abdihi min ahadikum birahilatihi. Allah amat gembira karena taubat hambanya, melebihi kegembiraan salah seorang di antara kalian karena telah menemukan kembali kendaraannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Allah begitu gembira ketika ada hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi kegembiraan seseorang ketika barangnya hilang lalu barangnya itu ditemukan. Pastinya akan senang sekali, gembira sekali, wah barangnya ketemu. Nah Allah ini ternyata lebih gembira daripada orang yang menemukan kembali barangnya. Kapan Allah itu bergembira? Yaitu ketika mendapatkan hambanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah kita orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa-dosa kita, atas segala kesalahan-kesalahan kita. Karena tadi Allah merasa begitu bergembira melihat hambanya bertaubat. Maka jangan putus asa bagi orang-orang yang telah melakukan perbuatan dosa. Bertaubatlah, maka di sini Allah akan merasa gembira sekali, akan menyambutnya, akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Apalagi bulan Ramadan ini ya, bulan di mana diampuni segala dosa-dosa hambanya. Ini pun erat kaitannya dengan keimanan kita kepada rukun-rukun iman, ya. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yakni rukun iman adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan juga iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang iman kepada Allah ini, Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Jadi orang-orang yang beriman itu senantiasa dia menyebut nama Allah, senantiasa berzikir kepada Allah. Dan dalam zikirnya dia gemetar hatinya. Artinya gemetar di sini adalah dalam keadaan khusyuk. Jadi tidak sekedar melafazkan di lisan, tapi juga khusyuk, hatinya hadir ketika menyebut nama Allah, hatinya hadir sehingga bergetarlah hatinya. Kemudian wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman mereka. Jadi orang yang beriman itu banyak membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, banyak sekali orang yang tadarus. Maka hendaknya kita tidak hanya sekedar tadarus ya, tapi kita juga mentadaburi ayat-ayatnya sehingga kita tahu apa maksud Allah dalam firman Al-Quran tersebut ya. Sehingga dengan kita banyak membaca Al-Quran, zadathum imana, akan bertambah imannya. Jadi iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-imanu yazid bit-ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Maka
jika kita ingin iman kita selalu bertambah, maka banyaklah kita melakukan ketaatan, maka iman kita akan senantiasa bertambah. Jadi iman itu kayak grafik naik turun ya. Naik grafiknya ketika kita sedang dalam keadaan ketaatan. Tapi ketika kita banyak melakukan maksiat, maka iman kita turun, grafiknya turun, ya, berkurang. Maka di sini orang-orang beriman itu ketika menyadari dirinya imannya sedang berkurang atau disebutnya futur, ya, sedang berkurang imannya, maka dia segera kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya dan kembali lagi taat kepada Allah. Sehingga imannya bertambah kembali, ya. Maka di sini hanya kita dan Allah yang tahu pada saat mana iman kita ini sedang bertambah atau berkurang. Kita akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman ketika kita dalam ketaatan, ketika kita khusyuk sholat, kita merasakan nikmat sekali sholat, sehingga tidak merasakan beban sama sekali sholat. Jadi tidak hanya sholat fardu, ditambah lagi sholat sunnah. Kenapa? Karena merasa nikmat, karena sudah merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Itulah kita kondisi sedang bertambah iman kita. Maka ketika iman kita bertambah, maka pujilah Allah, bersyukurlah kepada Allah. Karena Allah telah memberinya kemudahan sehingga dia bisa mampu dalam ketaatan kepada Allah. Dan ketika kita dalam keadaan turun imannya karena perbuatan maksiat yang kita lakukan, maka itu berarti kondisi kita dalam keadaan sedang ngedrop imannya. Nah, disitulah kata Allah, cacilah dirimu sendiri, karena kitalah yang menyebabkan iman kita turun, yakni kita bermalas-malasan melakukan ketaatan sehingga akhirnya kita pun jatuh kepada kemaksiatan. Maka disitulah kondisi keimanan kita sedang turun. Jadi kita bisa mengetahui, ya, kapan saat iman kita bertambah, kapan saat iman kita turun. Jadi kita bisa memperbaiki ketika iman kita turun, maka banyaklah bertaubat kepada Allah dan banyak melakukan ketaatan kepada Allah. Itulah iman yang dimana Allah memberikan, menjadikan orang-orang beriman ini orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rukun iman selanjutnya adalah iman kepada malaikat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 285, Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Bahwa Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang beriman, semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, dan juga beriman kepada rasul-rasulnya. Jadi orang yang beriman, orang yang bertauhid, meyakini dalam dirinya, dalam hatinya bahwa memang Allah menciptakan malaikat-malaikat. Ada malaikat yang diberi tugas untuk mencabut nyawa, ada yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu, ada malaikat yang diberi tugas untuk membagi rizki, yang diberi tugas untuk menurunkan hujan, ada juga malaikat yang mencatat amal, ada juga malaikat yang menanyakan di alam kubur, ada juga malaikat yang di mana dia adalah sebagai malaikat al-hafidh, yaitu malaikat penjaga. Dia menjaga manusia, ditugaskan oleh Allah untuk menjaganya. Jadi malaikat penjaga ini ada yang dari mulai subuh sampai asar, kemudian dari asar nanti sampai subuh, menjaga manusia. Sehingga manusia ini ada banyak lubang-lubangnya ya. Dengan malaikat penjaga ini, maka hewan-hewan tidak leluasa masuk keluar masuk di lubang-lubang itu, karena ada malaikat yang menjaganya. Begitu sayangnya Allah kepada hambanya ya, sehingga di setiap orang itu diberikan satu malaikat untuk menjaganya.
Jadi malaikat yang tugasnya ketika subuh, asar, maka dia menghadap Allah. Ya Allah, aku sudah selesaikan tugasku menjaga hamba-Mu. Lalu Allah bertanya kepada malaikat itu, sedang apa kau tinggalkan hamba-Ku? Maka kata malaikat, hamba-Mu aku tinggalkan dalam keadaan sholat asar. Kalau memang hambanya adalah orang-orang yang taat. Ketika hambanya orang-orang yang tidak taat, maka bisa jadi malaikat itu mengatakan, hamba-Mu aku tinggalkan dalam keadaan tidur. Atau ketika hambanya ini sedang berbuat maksiat, maka dilaporkan kepada Allah, ya Allah, aku tinggalkan hambaku dalam berbuat maksiat. Maka disitulah Allah sendiri maha mengetahui apa yang dilakukan hambanya. Tapi disinilah peran malaikat untuk bisa menyambungkan antara manusia dengan Allah, sehingga manusia merasa bahwa dirinya ada kedekatan dengan malaikat, ada hubungan dengan malaikat, bahwa malaikat-malaikat ini ditugaskan oleh Allah untuk menjaganya. Kemudian malaikat-malaikat ini mereka adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Malaikat senantiasa menjalankan semua perintahnya. Jadi malaikat ini begitu takutnya kepada Allah sehingga mereka tidak pernah melanggar apa yang diperintahkannya. Ada malaikat yang diciptakan Allah hanya sujud saja, diperintahkan untuk sujud saja. Maka setiap hari dia sujud saja kepada Allah sampai hari kiamat. Jadi tidak bangkit-bangkit sujud terus karena memang Allah perintahkan untuk sujud terus kepadanya. Ada juga malaikat yang 70.000 malaikat setiap hari itu tawaf, ya, tawaf. Dia tawaf, kemudian besoknya datang lagi 70.000 malaikat, yang mana bukan malaikat yang kemarin, malaikat yang lainnya lagi, tawaf lagi. Jadi mereka semua adalah para malaikat yang taat kepada Allah. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah melanggar apa yang diperintahkannya. Mereka senantiasa menjalankan semua perintah Allah. Apalagi kita manusia, ya, yang Allah berikan semua kebutuhan kita. Allah berikan segala kenikmatan kepada kita. Seharusnya kita senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, karena Allah banyak memberikan nikmat kepada kita sebagai manusia. Bahkan ketika kita menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Nikmat Allah begitu banyak. Jadi hendaknya kita tidak perlu bersedih, tidak terlalu larut dalam kesedihan ketika menghadapi ujian, menghadapi musibah pandemi ini, ya. Kenapa? Karena Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya. Kemudian selanjutnya iman kepada kitab-kitab Allah dan rasul-rasul Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 136 Allah juga berfirman, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Bahwa katakanlah hai orang-orang beriman, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, yakni apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, apa yang diturunkan kepada Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub dan juga anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi selainnya. Kami tidak membeda-bedakan seseorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk dan patuh kepadanya. Jadi semua para nabi ini menjalankan perintahnya ketika Allah utus kepada umatnya, yakni Allah perintahkan kepada para rasul ini untuk menyampaikan kepada umatnya agar senantiasa menyembah Allah, agar senantiasa beribadah kepada Allah. Maka di sini
ada orang yang taat dan ada yang tidak mentaati para nabi ini. Maka ketika mereka tidak mentaati, ya, para umat terdahulu, Allah berikan azab. Ya, Allah berikan azab seperti kepada umatnya Nabi Nuh yang tidak taat, atau kepada umatnya Nabi Lut yang tidak taat. Maka diazab ketika mereka melakukan kemaksiatan atau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak sekedar hanya menciptakan manusia, tapi Allah utus juga para rasul untuk manusia ini, supaya manusia hidupnya menjadi tahu atau faham tujuan hidupnya, bahwa hidupnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Dengan diutusnya para rasul, rasul memberikan peringatan, memberikan kabar gembira kepada kita semua, supaya kita meyakini bahwa hidup ini adalah kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah turunkan kitab-kitab yang di dalamnya ada petunjuk-petunjuk. Dengan petunjuk itu maka kita jadi tahu panduan hidup. Kita tidak bingung, kita harus ngapain, karena ada panduannya dalam kitab, ya. Semuanya lengkap dalam Al-Qur'an, semuanya sudah lengkap. Di situ ada panduan-panduan bagaimana tata cara beribadah, dan juga di dalam hadis Nabi SAW, ya, ada panduan-panduan hidup, sehingga orang-orang yang beriman ini tahu bahwa hidupnya adalah untuk beribadah. Sebagaimana katakan dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka di sini tugas daripada para nabi dan rasul adalah menyampaikan, dan kita sudah mendapatkan kabar berita tentang itu semua, bahwa kita disuruh beribadah kepada Allah. Demikian pula kita pun sudah membaca kitab-kitab, artinya bahwa kita sudah tahu bahwa di dalam Al-Quran itu ada petunjuk, ya, ada tata cara kita dalam beribadah, sehingga kita mengetahui tujuan hidup kita, ya, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang iman selanjutnya adalah iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis sebelumnya tentang kedatangan malaikat Jibril ketika bertanya kepada Rasulullah, bertanya tentang Islam, kemudian bertanya tentang iman, kemudian bertanya tentang apa itu ihsan. Maka malaikat Jibril juga bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat. Dalam hadisnya, fa'akhbirni 'anis sa'ah, habarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala, maka Rasulullah menjawab, mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang bertanya dan orang yang ditanya sama-sama tidak tahu. Jadi Nabi pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, malaikat Jibril pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Lalu kalau kata malaikat Jibril, fa'ahbirni an amaratiha, maka habarkan kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda ketika mendekati hari kiamat. Maka Rasulullah bersabda, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal umratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Yaitu seorang budak akan melahirkan anak tuannya. Jadi ketika budak sudah melahirkan anak tuannya, maka disitulah akan mendekati hari kiamat. Demikian juga wa antaral hufatal auratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan, yaitu orang-orang yang tidak beralas kaki, kemudian telanjang karena saking miskinnya, kemudian juga penggembala kambing, lalu ternyata dia sudah mampu, ya, sudah mampu membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi dulunya orang miskin, sekarang dia sudah mampu membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Maka itulah tanda-tanda dari akan dekatnya hari kiamat. Kemudian tentang beriman kepada hari kiamat ini, ya, tentang hari kiamat, sebelum hari kiamat, maka ada orang-orang yang sudah diwafatkan oleh Allah. Maka dia sudah masuk kepada alam barzah, ya, alam barzah, yakni alam kubur. Di alam barzah ini nanti ada nikmat kubur, ada siksa kubur, tergantung amalnya masing-masing.
Kemudian nanti setelah hari kiamat terjadi, maka di situ ada mahsyar, tempat berkumpulnya manusia. Kemudian nanti ada pembagian buku catatan amal, kemudian ada juga hisab, ya, perhitungan amal, ada mizan, timbangan amal, dan juga ada sirat, ada jembatan. Kemudian ada surga dan neraka. Semua manusia tergantung amalnya, maka dia akan masuk ke surga atau neraka, semua tergantung daripada amalnya masing-masing. Maka orang-orang yang beriman ini, dia senantiasa faham bahwa hidupnya adalah tidak hanya sekarang, ya. Jadi ada kehidupan lagi nanti setelah diwafatkan oleh Allah, kemudian Allah bangkitkan lagi, Allah hidupkan lagi kita. Kemudian Allah akan membalas semua perbuatan kita. Apa yang kita lakukan di alam ini, maka kita akan mendapatkan balasannya. Nabi SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum min wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal." Yakni bahwasanya barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya, dan bahwa Isa adalah hambanya dan utusannya, dan kalimatnya ia katakan kepada Maryam, dan Isa adalah ruh darinya, dan bahwa surga itu benar dan neraka itu benar adanya, maka Allah akan memasukkannya ke surga berdasarkan amalnya. Jadi orang-orang yang beriman itu senantiasa berusaha untuk melakukan tauhid tadi, tauhid uluhiyahnya benar, tauhid rububiyahnya benar, kemudian juga mengakui tauhid asma wa sifat, ya, mengakui, meyakini semuanya, menjalankan semuanya, beribadah hanya kepada Allah saja, tidak beribadah kepada yang lainnya, tidak menyembah kepada yang lainnya, tidak mengagungkan yang lainnya. Maka dia yakin bahwa dirinya nanti akan mendapatkan surganya Allah. Jadi semua manusia akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah iman kepada qada dan qadar. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 2, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Bahwa tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di muka bumi ini, tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam Lauhil Mahfuz sebelum kamu menciptakannya. Sungguhnya demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi Allah sudah menetapkan semua apa-apa yang ada di muka bumi ini di dalam Lauhil Mahfuz. Jadi ketika terjadi sesuatu maka sudah ditetapkan oleh Allah. Itu yang disebut dengan qada dan qadarnya Allah. Ketentuannya Allah. Allah telah menetapkan di dalam ketika manusia dalam rahim ibunya tadi, ya, 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah, mudghah. Lalu kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh padanya. Kemudian Allah tetapkan padanya adalah ajalnya, rizkinya, jodohnya, dan semuanya, ya, syaqiyun am sa'idun, apakah dia bahagia atau sengsara. Jadi itulah ketetapan qada dan qadarnya Allah. Allah sudah tetapkan semuanya. Sehingga bagi orang-orang yang beriman meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Rasulullah juga bersabda, "Ajaban li amril mu'mini." Sungguh menakjubkan seorang mukmin itu. "In amrahu kullahu khair." Sesungguhnya semua urusannya itu
baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. Dan ini tidak terjadi pada siapapun kecuali pada orang mukmin. In asabathu sarra'u, apabila dia mendapatkan kebaikan, syakara, maka dia bersyukur. Fakana khairullah, dan itu adalah baik baginya. Wa in asabathu dharra, dan apabila dia ditimpa keburukan, sabara, maka dia bersabar. Fakana khairullahu, dan itu adalah baik baginya. Jadi orang-orang yang beriman itu senantiasa dia dalam keadaan optimis, ya. Ketika ditimpa kebaikan, maka dia bersyukur kepada Allah. Ketika ditimpa ujian, musibah, keburukan, maka dia bersabar, dan itu baik baginya. Jadi kita dalam keadaan kondisi sekarang pun, dalam kondisi ada pandemi, ada wabah corona ini, kita senantiasa berusaha untuk bersabar. Karena orang-orang yang bertauhid ini orang-orang yang kuat, ya. Kuat karena mentalnya kuat tadi, karena merasa yakin dengan adanya pertolongan Allah. Yakin bahwa semua ini insya Allah akan berakhir, tidak akan selamanya begini, ya, akan berakhir. Tinggal kitanya saat ini adalah bersabar, menguatkan imun kita, ya, sebagaimana pada kajian sebelumnya kita bisa menguatkan imun kekebalan tubuh kita dengan banyak membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah, dengan berpuasa, itu menguatkan imun kita. Maka insya Allah kita akan terhindar dari wabah corona ini. Kemudian orang-orang yang beriman kepada qada dan qadar ini senantiasa ridho dengan ketentuan Allah, sehingga dengan keridhoannya menjadikan hidupnya merasa tenang, merasa damai, ya. Jadi kita hendaknya memperkuat iman kita, memperkuat tauhid kita, sehingga kita bisa menghadapi ujian ini dengan mudah, insyaallah ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan moderator, barangkali ada yang mau ditanyakan. Alhamdulillah ya, sudah selesai apa yang sudah disampaikan Ustazah Misda. Sekarang waktunya untuk tanya jawab. Nah, ini kan sudah ada pertanyaan dari para pendengar, para penonton yang ada di live streaming YouTube Huda Basukun. Nah, pertanyaan pertama itu, apakah termasuk syirik jika setiap hari-hari tertentu, misal setiap hari Jumat Legi, ke kuburan untuk berziarah ke saudara yang sudah meninggal dunia, tetapi ini dilakukan secara rutin hari Jumat Legi gitu, Ustazah? Oh iya. Tentang ziarah kubur, ya. Ziarah kubur ini memang oleh Rasulullah dianjurkan, ya, dianjurkan. Fazuruha, maka berziarahlah. Nah, ziarah di sini adalah untuk mengingatkan kita kepada kematian, bahwa hidup kita tidak selamanya, kita akan mati sama seperti dengan saudara-saudara kita yang sudah mati. Sehingga dengan kita mengingat mati, menjadikan kita mempersiapkan amal kita untuk bekal di akhirat. Jadi ketika kita memang berziarah itu tujuannya adalah untuk mengingat mati, ya. Maka berziarahlah, karena Rasulullah juga menganjurkan untuk berziarah tadi. Maka dengan berziarah tadi kita akan bisa mendapatkan ibrah pelajaran bahwa kita juga akan mati. Dibolehkan kita berziarah. Hanya saja ziarah kubur ini tidak ini pada satu waktu saja, ya. Misalnya tadi Jumat Legi, ya, tidak hanya satu waktu saja. Jadi boleh kapanpun kita boleh berziarah, ya, seperti itu. Oh, jadi gitu ya.
ziarah itu boleh-boleh saja, tapi harus mengingat kematian gitu. Iya, Ustazah. Pertanyaan kedua ini ya, bagaimana mungkin saat pandemi ini non-muslim yang membantu masyarakat dengan syarat harus mengikuti keyakinan mereka, bagaimana Ustazah? Oh iya. Tadi ya kita sudah membicarakan tentang tauhid, bahwa kita harus menguatkan tauhid kita. Kita meyakini bahwa inna dina indallahil Islam, bahwa sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Maka kita senantiasa berusaha untuk menjaga agama ini sampai kita mati, tetap kita memeluk dalam keadaan Islam. Sebagaimana kita baca di dalam ketika salat ya, bahwa kita ingin matikan dalam keadaan Islam. Maka ketika ada yang membantu dari kalangan non-muslim, karena kita misalnya sedang kekurangan, maka bantuan itu dengan adanya syarat untuk mengikuti keyakinan mereka, maka kita hendaklah menolaknya. Karena itu sama saja kita menukar agama kita dengan benda atau sembako ya yang tidak seberapa harganya. Maka di sini diperlukan kita saudara-saudara kita dari sesama muslim banyak membantu ya. Alhamdulillah di Malang ini banyak sekali ya komunitas-komunitas yang membantu orang-orang miskin ya yang dalam kekurangan ini. Semua bergerak cepat membagi-bagikan sembako sehingga mudah-mudahan tidak sampai ada orang-orang yang hanya karena sembako tadi lalu mau menukar agamanya. Sungguh merugi sekali ya. Jadi tidak boleh kita menolak ketika kita dengan syarat menerima sembako itu dengan syarat untuk mengikuti keyakinan mereka non muslim itu ya, karena sebenarnya sembakonya tidak seberapa, sedangkan agama ini kita perjuangkan sampai akhir hayat kita ya, karena ketika kita mati dalam keadaan Islam maka di situ kita berada dalam keadaan beriman kepada Allah, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Sedangkan hanya karena sembako lalu kita tukar agama kita, maka kita akan merugi karena kita akan masuk neraka jadinya. Jadi kita hendaklah saling menguatkan sesama muslim ya untuk memberikan banyak bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan sehingga mereka tetap bisa menjaga akidahnya tadi ya, keyakinannya kepada Islam. Oke, jadi harus mempertahankan agamanya dulu ya sebelum menerima bantuan dengan syarat tersebut. Mungkin ada yang ditanyakan lagi bunda-bunda yang melihat kajian ini, monggo untuk bertanya di kolom komentar YouTube Ruta Basukun. Oh, ada yang bertanya ya, sebentar. Ya. Monggo dibacakan Ustazah. Berkaitan dengan keyakinan bahwasanya nantinya akan dibangkitkan dengan kelompoknya masing-masing di yaumil akhir. Pertanyaannya, saat sekarang ini banyak golongan-golongan Islam. Jika kita tidak ikut dalam suatu golongan karena kita meyakini semua golongan Islam itu baik, apakah kita nantinya di hari akhir akan dibangkitkan dengan golongan yang berbeda atau bagaimana? Ya, di dalam Islam ada banyak golongan ya, golongan ini, golongan itu. Maka ketika semua golongan itu sama ya, ininya di dalamnya sama, yaitu mengenalkan tentang Al-Quran dan hadis di dalamnya mengenal itu, maka itu tidak apa-apa kita mengikuti ya. Tapi ketika golongan-golongan tersebut mengajarkan kesesatan, maka kita tidak usah mengikutinya. Jadi nanti di hari akhir itu ya, di hari kebangkitan, maka ada yang disebut ashabul yamin dan ashabus shimal, yaitu golongan kanan dan golongan kiri. Ashabul yamin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mana dia akan mendapatkan surganya Allah.
Dan ashabus shimal adalah orang-orang yang golongan kiri, yang mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sehingga mereka adalah orang-orang yang nanti akan dimasukkan dalam neraka. Jadi kita berharap tentunya nanti kita masuk kepada ashabul yamin, yaitu golongan-golongan kanan ya, yang mana golongan kanan ini Allah janjikan akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi tentang golongan-golongan atau organisasi-organisasi yang ada di dalam agama Islam begitu banyak. Ketika memang organisasi itu mengajarkan tentang kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka kita boleh mengikutinya. Tetapi ketika golongan tersebut mengajarkan kesesatan, maka kita tidak mengikutinya. Jadi golongan-golongan tersebut hanya artinya di dunia saja ya, tentang golongan-golongan tersebut ya, organisasi-organisasi tersebut. Sedangkan nanti di akhirat itu hanya dua tadi, ashabul yamin dan ashabus shimal ya. Jadi semuanya itu bisa diikuti golongan tersebut ketika golongan-golongan tersebut mengajarkan tentang Al-Quran dan hadis dan jauh daripada kesesatan. Itu saja Ustazah. Oh iya, alhamdulillah ya, ini pertanyaannya sudah dijawab semua. Jadi golongan perlu masuk dalam golongan yang benar, golongan yang mengajarkan Al-Quran dan hadis yang diajarkan oleh Rasulullah. Alhamdulillah, kajian ini kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Ustazah Misdah dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita juga istiqomah dalam beribadah meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Terima kasih kepada Ustazah Misdah sudah menyempatkan waktunya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.